Oke, sahabatku semuanya, ini kameramenku lagi makan, jadi saya ganti jadi kameramen. Nah, dan ini Mbak Sinta yang dulu sekarang jadi tambah gembrot ketika bersama kameramenku. Oh, tenan. Nah, itu tukang masaknya ini sahabat, ya. Alhamdulillah. Nah, ini tamu kita ya, tamu yang teristimewa pokoknya. Alhamdulillah beliau di rumah Mbah Suroto mulai dari tadi jam 3 sampai sekarang masih aja tetap setia untuk menemani Mbah Suroto. Oh, tenan. Jos gandos kotos-kotos pokoknya ya. Buat sahabatku, ini loh orang yang terganteng. Pokoknya orang yang paling tak cintai adalah Kang Dani. Suka dan duka itu selalu tetap bersama. Meskipun hampir 1 bulan kita itu ndak bersatu, tapi hatinya tetap aja bersatu. Menurut panjenengan gimana, Bos? Menurut saya jauh di mata dekat di hati. Waduh, kayak saya itu orang cantik aja. Ya karena keadaan ya sama-sama repot. Mbak Sorgo juga repot. Ada kesibukan, ya kan? Saya pun juga sama. Juga repot, ada kesibukan. Alhamdulillah. Insya Allah setelah selesai tugas Mbak Suroto, juga selesai juga tugas saya, kita akan tetap semangat dan kita akan tetap lanjut memberantas para kuntet-kuntet. Oke. Gimana Mbak? Alhamdulillah ini tadi baru selesai acara dari Mbah Suroto ya. Baru selesai acara dari Mbah Suroto. Nah, ini berhubung kita ini ndak pakai tripod dan juga ndak. Ini tripodnya. Oh ya, ini ada tripodnya, ya. Tripodnya itu namanya, ya. Nah, ini loh. Aku tuh sangat-sangat bangga dengan beliau kalau tetap muncul dengan kebagusannya ini. Tenan pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenan. Buat sahabat-sahabatku, terima kasih kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini Mbah Suroto baru mempunyai hajat yang istimewa, baru saja selesai. Iya, baru saja ini Nam. Tikarnya baru sudah digulung. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan niat kebaikan Mbah Suroto diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membawakan berkah dan barokah ya. Tentunya buat panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada, tak doakan panjenengan sehat walafiat ya, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Jadi seperti biasa, momen istimewa Mbah Suroto hanyalah doa pokoknya. Kunci utama doa. Jadi semakin kita banyak mendoakan sesama sahabat, sesama subscriber, tentunya doa-doa yang terbaik buat Mbah Suroto tambah tenan tentunya. Mantap, jos gandos kotos ya. Wah, ini orang yang terbagus ini. Masih ada nih, masih merokok dan ini. Kita sambil menunggu Mbah Suryo Menggolo datang ya. Jadi buat sahabat-sahabatku, ini acara selesai, Mbah Suroto dengan Kang Dani tinggal menunggu kedatangan sahabat setia saya, yaitu adalah Mbah Suryo Menggolo. Ya sahabatku, tentunya Mbah Suroto tenan pokoknya.
tetap semangat. Ya Mbak ya? Oke, pasti itu. Buat saya tuh semangat itu nomor satu. Kemarin itu banyak yang bertanya kepada saya Mbak. Gimana? Kang Dani kenapa sudah lama tidak aktif di YouTube? Kenapa tidak bersama Mbak Suroto lagi? Iya, Kenapa ada masalah? Ya pasti kan? itu. Jadi Masya Allah ya, dengan kita itu saat ini itu ada kesibukan, mohon maaf tidak ada kesempatan untuk mendatangi para atlet. Tentunya perhatian daripada saudara kita ini masalah luar biasa Mbak. Oke, alhamdulillah. Jadi antara saya dengan Mas Dani itu untuk saat-saat kemarin itu memang banyak urusan-urusan masing-masing yang harus diselesaikan dulu, urusan keluarga sahabat. Jadi untuk malam hari itu benar-benar malam spesial, malam sangat-sangat spesial. Oh, tenang Bapak ya. Jos gandos kata saya. Jadi kalau seperti ini tuh netizen dan subscriber tuh Iya. enggak bertanya-tanya lagi. Tidak bertanya lagi. Tentunya sudah tahu lah. Iya. Apa yang dilakukan acara ini, insya Allah sudah paham. Gitu loh. Jadi wah ada apa? Kenapa kok enggak berdua lagi seperti itu? Jadi sudah hilang tentunya. Iya, ini lagi dalam perjalanan Mbak Sri Monggolonya. J, Basura Monggolonya untuk saat ini lagi dalam perjalanan. Kemarin jenengan satu rahmi ke rumah Mbak Monggolong gitu. Iya, Saya lihat di iya. lihatnya jenengan itu. J, memang saya tuh kangen. Kangen. Gimana kabar beliau? Alhamdulillah kabar beliau itu baik. Karena saya datang ke sana, saya itu ditelepon dengan istrinya Mbah Nyai Suryo Menggolo. Nah, Mbah Suryo Menggolo itu sering-sering ilmu-ilmu hitamnya itu menghantui masuk. Ketika sudah masuk ke tubuhnya tuh katanya tuh suka diem aja itu kayak nggak sadar diri gitu. Kayak orang linglung gitu. Kayak orang linglung. Wah, bahaya ya. Iya, makanya takut saya kebablasan malah beliau itu malah jadi membebani kita. Iya, kemarin itu kan sudah dikasihkan amalan. Ya, Yang paling penting ya jaga sholatnya. Sebab sholat itu yang menjadi kunci utama. Yang dimana apapun yang terjadi, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hal apapun yang kita khawatirkan itu udah perlu kita khawatirkan. Nanti insya Allah Allah yang akan mengurus itu semua. Makanya saya sampaikan sama Mbah Menggolo, meskipun beliau masih merasa banyak salah pada siapapun itu ya kan, masih merasa banyak dosa, ya kita sebagai saudara ya Mbak ya, tetap selalu mensupport. Jadi sesama manusia ini saling support, saling membantu, ya kan, saling menasihat. Tentunya sama manusia ini kan mana ada manusia yang sempurna. ya pasti Manusia ada. itu tempatnya salah dan dosa. Ya kan? Oke. Tetapi kalau kita terus memperbaiki diri kita, tetap melakukan hal-hal apa yang sudah diajarkan oleh agama kita, agama Islam, insya Allah kehidupan Mbak Suryo Menggolo akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang menata kehidupan Mbak Menggolo, ini Allah yang menata. Kenapa? Ya kita sama-sama hamba. Ya kan, kita sama-sama hamba. Apakah kita tidak mempunyai masalah? Tentunya kita pasti mempunyai masalah masing-masing, Mbak. Kita hanya bisa mengasih nasihat dan hanya juga mengasih penyemangat lah. Nah, penyemangat. Jadi jangan dia tuh down. Terus terpikir apa yang telah terjadi, apa yang dia lakukan. Jadi yang sudah. Jadi fokus memperbaiki diri dengan cara apa? Yang melakukan sholat, melakukan sholawat, dan amalan-amalan yang saya berikan itu juga diamalkan. Itu gunanya untuk apa? Untuk kepentingan diri dia sendiri. Katanya dia mau tenang, mau bahagia, ya kan, mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya saya hanya bisa melakukan itu, Mbak. Oke, betul itu. Tapi kalau terus menerus setiap saat saya selalu mendampingi Mbak Suroto, ya karena kita ini keadaan. Ya. Apalagi
situasi seperti ini ya kita hanya bisa mendoakan saja semoga Mbah Menggolo tetap selalu istiqomah meskipun adalah sedikit goncangan apapun itu, entah itu dari hal-hal yang buruk, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Tetap Mbah Menggolo, kalau misalnya penjenengan lihat, tetap kuatkan iman, ya, jaga sholatnya. Waktu itu alhamdulillah, ketika saya nyampe sana, beliau itu ketika di hadapan saya itu kaget dia, kaget dengan sendirinya. Ya alhamdulillah, tak kasihkan arahan, tak kasihkan masukan-masukan untuk memperbaiki hati dan pikirannya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada problem. Kayaknya Mbah Menggolo ini kalau ketemu saya ini kayaknya perlu diruqyah. Iya, ya itu. Perlu diruqyah. Maksudnya diruqyah itu kan kita tuh ya niatnya untuk menghilangkan sesuatu yang buruk yang ada di dalam dirinya Mbah Surya Menggolo. Jadi kita hanya bisanya mendoakan, nanti apa yang kita baca ya soalnya kita kan. Oke, jadi betul. semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Apakah kita hebat sakti? Enggak, kita tidak hebat, kita tidak sakti. Yang sakti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selagi kita tetap berpegang teguh kepada Allah, tetap menjalankan perintah-perintahnya, terutama sholat dan sholawat, berbaik kepada sesama, berbakti kepada orang tua, pokoknya ya apapun dampak-dampak positif lakukan, insya Allah. Tenang, betul. Yang penting tenang, sabar, Yang penting tenang, santai. Apapun yang terjadi sebenarnya aku nih Mbak masih ada problem sedikit masalah, tapi alhamdulillah Allah masih mengasihkan kemudahan kepada saya. Ya, alhamdulillah masih tetap lanjut ini belum selesai. Mohon doanya saja sahabat ya. Jadi udah berapa hari, 2 hari saya kemarin itu di Kapolres. Ya enggak apa-apa. Namanya kita manusia. Jadi tempatnya manusia tuh luput lalu diuji. Terus menurut oleh Allah, entah itu apapun permasalahan kita, terkadang kita diuji sama keluarga, ya kan, sama istri, yang mungkin istri mohon maaf yang cerewet, tapi kalau kata Abah, istri yang cerewet itu salah berkah barokah itu Pasti ada. luar biasa, ya. Entah. Jadi bermacam-macam lah ujian kita. Jadi apakah kita terlepas dari ujian itu? Tentu tidak. Selagi kita masih hidup, tentu Allah akan mengasihkan kejutan-kejutan kepada kita. Ya kan? Entah itu kejutan dengan ujian, entah itu kejutan dengan kebahagiaan, itu Pasti. pokoknya kita harus menerima. Menerima. Kalau bahasa Abah itu nompo. Nompo. Nompo itu dia, Mbak? Nompo itu menerima. Nerimo ing pantun. Jadi gitu. ketika kita diberikan ujian untuk hawa yang tidak bagus, Iya. kita juga harus bisa menanggulangi. Ketika kita diberikan ujian untuk kesulitan, kita juga harus siap untuk menyingkirkan seperti itu, menahan hawa nafsu. Yang paling terpenting kita itu harus kuat untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa saja itu? Iya. Hawa nafsu angkara murka yang Iya. ada dalam diri kita itu hawa nafsu pengen kaya, hawa nafsu pengen beli rumah, hawa nafsu pengen beli mobil. Itu boleh kita berpikir seperti itu, tetapi harus ditekan. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu sampai kita mengorbankan jiwa raga kita. Seperti contoh, kalau kita fokus ke satu masalah, apapun itu masalah, sampai kita tidak tidur bisa tidur nyenyak, sampai tidak nafsu makan, ya kan? Kira-kira itu malah nambah masalah atau tidak? Malah nambah Malah nambah masalah. Bagaimana caranya? Dinikmati aja, ikutin alurnya, nikmati aja prosesnya. Insya Allah Tuhan akan mengasihkan jalan yang terbaik untuk kita. Selagi kita berpegang teguh pada Allah, insya Allah kita tak perlu khawatir. Iya, Insya Allah tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan rezeki, ya toh. Tidak tahu rezeki itu dari mana datangnya,
Yang penting kita itu tetap berdoa dan kita itu tetap semangat untuk mencari di mana letaknya kita itu harus belajar dan belajar menerima ujian hidup. Iya. Intinya kalau kita mau mendapatkan suatu rezeki apa yang kita harapkan, tentunya kita harus Bekerja syukur, keras, gitu. syukur, bekerja dan berdoa. Mantap. Jadi kalau kita pengen sesuatu tidak bekerja, tentunya Yang nggak bakal bisa. bekerja pun juga kalau kita tidak tenang dan tidak selalu bersyukur, ya Tidak fokus. tidak fokus. Hancur malah. Jadi ya itu tadi kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, syukur. Jadi insya Allah apapun yang kita inginkan, ya mari kita berdoa bareng-bareng semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pokoknya ya Amin. begitu saja sahabat. Sebenarnya kehidupan ini simpel sekali. Kalau menurut saya ya ini berbicara tentang diri saya. Kalau kehidupannya simpel, kata orang ruwet, kata apa orang ini enggak. Kalau menurut saya simpel sekali, Mbak. Apa kekurangannya yang telah Tuhan berikan kepada kita? Hah? Iya. Pernah nggak kita tuh bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Nggak usah mikir nikmat-nikmat yang lainnya. Kita nikmat bisa ngobrol seperti ini, ya kan? Bisa sapa menyapa, tangan kita digerakkan oleh Allah, kaki kita, ya kan? Telinga kita, mata kita, itu harus kita syukuri. Yang paling utama itu dulu. Nanti yang lain-lainnya sahabat. Apa gunanya harta berlimpah, punya rumah mewah, punya sawah luas? Kalau kita pengen makan yang enak-enak pun nggak bisa lagi. Seperti itu contohnya. Banyak saudara kita itu yang saya lihat, ya kan? Yang mohon maaf, yang lagi diuji dengan Allah, dia lagi sakit, ya kan? Meskipun beliau itu banyak hartanya, ya kan? Pernah menyampaikan ke saya, Mas Dani, saya ini banyak hartanya, tapi saya tidak bisa menikmatinya. Bahkan saya tuh menikmati sehat saya tuh apakah mungkin nanti bisa? Dan saya tuh minta sama Allah ambil itu semua yang penting saya sehat. Nah jadi masya Allah sahabat, merinding saya mendengarnya. Jadi sehat kita ini tidak ada nilainya, Tidak ada tandingnya. tidak ada tandingnya, tidak ada duanya. Makanya kita harus bersyukur selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, meskipun kita diuji dengan ekonomi, dengan apapun, kita harus tetap bersyukur sahabat, ya. Iya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah ya berpikir negatif, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Iya. Jangan sampai. Iya. Tuhan itu tidak pernah salah kepada kita, malahan Tuhan itu tetap membuka pintu maaf, ya kan, pintu tobat apa yang kita lakukan. Apakah Tuhan itu muak melihat kita apa yang kita lakukan dan terus kita berdoa minta tobat, minta ampun? Wah, malah senang sekali Allah. Itu seperti itu sahabat, ya. Jadi adapun kekurangan dari saya, apapun yang saya sampaikan, kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Jadi pada kuncinya kita harus tenang, tetap selalu bersyukur, tetap melakukan hal-hal yang positif. Apapun pekerjaan, yang penting kita tuh tenang, nyaman, damai. Damai. Itu yang saya rasakan, Mbak. Iya. Betul, memang betul itu. Iya kan? Iya, betul. Mbak, kita posisi di kantor, di kursi yang paling nyaman, tetapi kalau di lingkungan kita itu membuat kita tidak nyaman, apakah tenang kita duduk di sana? Iya. Tidak akan tenang, tidak Iya. akan nyaman lagi. Mengganggu konsentrasi fokusnya kita untuk melakukan. Saya beberapa hari kemarin sempat bercerita sama pemulung. Mohon maaf, hal itu tidak bisa saya rekam karena memang niat saya itu menghasilkan sesuatu itu ya nanti takut dikirain hanya butuh konten tidak. Tetapi masya Allah, saya mendapatkan ilmu pelajaran. Itu mungkin Tuhan mengasihkan
petunjuk, mengasih tahu kepada diri saya bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ya bermacam-macam, tetapi yang kita lihat mungkin susah, tetapi apapun yang dilakukan dia itu masalah bahagia dan senang. Seperti contoh kemarin ini Mbak, saya kemarin itu ketemu sama pembunuh, itu pun tidak sengaja. Saya belikan makan, saya belikan minum, terus saya bercerita. Yang pertama saya tanya dari mana, pokoknya mohon maaf ya saya tidak bisa sebutkan beliau dari mana, pokoknya bukan di daerah Jawa Timur, dari daerah Jawa Barat. Jadi perjalanan dia itu jauh. Saya tanya sudah berapa tahun perjalanan panjenengan ini, Mbak. Dia tidak ingat sudah berapa tahun. Berarti sudah lama. Sudah bertahun-tahun. Di perjalanan terlalu lama. Jadi dia bercerita, saya bisa hidup seperti ini Mas. Saya bisa makan apa yang bisa saya makan ya, apapun nanti berapapun dapat rezeki ya ini saya lakukan. Jadi dia tuh nyari apa namanya? Rosokan. Ya, aqua gelas, pokoknya apa yang menurut dia mendapatkan uang tetapi dia tidak mencuri, ya itu yang dia lakukan sambil dia berjalan. Alhamdulillah dia itu merasa senang, bahagia, dia minta sama Allah di sisa umurnya meskipun apa yang dipandang orang ini ya mungkin jelek, tidak baik, tapi insya Allah dia terus selalu berdoa, ya dia selalu menerima apapun yang dirasakan dia seperti itu. Jadi pada intinya saya salut sama Mbah itu, dia selalu bahagia, dia selalu senang, dan dia selalu bersyukur, dia diberikan kesehatan. Masya Allah, apa yang saya sebutkan tadi, jadi nikmat sehat itu masalah tidak ada duanya. Meskipun dia diuji dengan keluarga, katanya keluarganya tidak ada yang satupun menerima, tapi saya tidak berani menanyakan apa sebab dan musabab kok bisa seperti ini, kan tidak etis saya menanyakan seperti itu. Tapi yang saya rasakan mungkin ada permasalahan di dalam keluarga dan pada akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Kasihan kalau menurut saya, tapi ya insya Allah kalau misalnya nanti ketemu diberikan Tuhan ya jodoh lagi, insya Allah nanti saya ajak penyayang ketemu. Oke, siap, mantap. Tapi saya tanya mau kemana Mbak, tujuannya enggak? Dia enggak bilang tujuannya kemana, tapi dia mengikutin kemana gerak kakinya melangkah. Hebat. Itu. Hebat. Iya, tapi kalau kelihatan pertama itu kayak udah gigi kayak orang gimana, tapi kalau ngomong itu nyambung. Nyambung ya? Masalah Waras, bener. waras secara batin ya, secara lahiriah juga. Sempat ngomong tuh lama saya ngomong, tapi saya ambil pelajaran untuk diri saya Mbak. Jadi Masya Allah, nikmat sehat itu tiada duanya. Makanya setiap kita memandang sesama, jangan pandang casingnya. Iya betul sekali sahabat. Iya. Harus dipandang dalamnya. Kalau hanya memandang casingnya itu sangat-sangat nanti bikin merugikan diri kok, diri kita. Jadi kita itu ketika memandang sesama harus memandangnya itu dengan benar-benar memakai ketulusan hati kita. Jadi suatu pelajaran yang bahagia dari saya. Meskipun saya itu pun perjalanan satu enggak disangka bisa ketemu Mbah itu. Pokoknya apa yang disampaikan Mbah itu ini saya sampaikan juga kepada saudaraku, ini nasihat yang menurut saya istimewa. Beliau mengatakan namanya kita di dunia ini tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita hidup. Benar. Benar kan? Betul itu, memang betul. Tetapi kita harus tahu tujuannya hidup. Dan kita tahu nanti bagaimana kelak nanti kita di akhirat. Maka beliau mengatakan kepada saya, bahkan saya sudah kenalan sama beliau, Nak Dani masih muda, tentunya masa depan Nak Dani masih panjang. Ya Nak Dani tidak usah bingung dengan kehidupan, sebab terkadang hal yang membuat kita bingung itu bisa jadi menjerumus kita
bisa melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya bagaimana Nak Dani? Hidup memang butuh uang. Beliau paham tentang hal itu. Hidup memang butuh uang. Tapi tidak dengan uang bisa membuat kita itu tenang dan bahagia. Jadi saya berpikir sempat debat Mbak. Mohon maaf Mbak, kalau ini masih nggak tahu apa-apa tentang kehidupan, bisa dikatakan seperti itu. Ada pepatah mengatakan kalau kita ada uang, sepertinya kita di dunia ini mempunyai ya kedudukan yang pokoknya tidak ada duanya. Jadi intinya kalau ada uang ya apapun yang kita inginkan ya pasti dapat. Salah katanya. Salah ya. Salah. Terus jawabannya apa itu? Nah, jawabannya kita punya apapun yang kita miliki, terkadang manusia itu tidak bisa menyadari hak-haknya orang lain. Tentunya gini, maksudnya kita mempunyai uang banyak, harta banyak, tetapi kalau kita tidak mengetahui harta yang kita miliki itu dan kita tidak menyisihkan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan, kepada anak yatim, nah itu yang menjadi nanti ya manut tidak bisa sebutkan di takut salah. Jadi saya berbicara kemarin tentang kehidupan, tentang ya hidup itu jangan sekedar hidup. Jadi kita harus tahu tujuan, dan nanti saatnya kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mengasihkan gambaran kepada saya, Nak Dani, mungkin sudah saya ceritakan meskipun saya dapat makan seperti ini, tapi alhamdulillah saya selalu bersyukur apapun yang telah Allah berikan kepada saya. Tentunya saya diberikan sehat ini, masya Allah, Nak Dani, tidak tahu kapan saya nanti dipanggil oleh Allah, saya sudah siap. Nah, saya tuh jujur Mbak, orang itu jarang dan kuat, susah menangis di hati saya tuh. Tapi kalau beliau itu mengatakan kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak tahu, itu memang benar. Kita juga kita ini besok masih dikasih hidup apa enggak itu juga enggak tahu. Betul. Itu kan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apakah kita tuh sehat terus nanti dipanggil Allah itu disuruh sakit dulu? Tentu tidak. Enggak. Sehat, segar, bugar, kalau Tuhan mau memanggil kita, mau tidak ada yang bisa menahan hal itu, pasti berangkat. Tapi kalau tentang kita, mudah-mudahan kita itu tidak hanya ngomong sabar dan sabar, kita harus juga bisa sadar diri, ya toh. Sebenarnya siapa kita itu harus introspeksi diri. Jadi makanya kita itu ya sabar, kita itu ya menyadari tentang kehidupan kita, sebenarnya kita siapa. Kita tuh hanya makhluk manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang DKJ bilang itu tadi. Bukan DKJ Mbak, tapi dia pura-pura gitu. Oh, berarti dia itu hanya pura-pura saja ya? Ya, mungkin dia jarang mandi, mungkin dia pakainya tidak pernah ganti. Memang perjalanan untuk dia itu memperkuat hatinya, biar dia itu tidak merugikan orang lain. Wah, paham, hebat. Jadi tujuan dia itu dia berjalan mengikuti langkah kakinya. Dan dia hidup dan dia bisa beli nasi. Ya hasil dia mengut-ngut dia itu Mbak. Terkadang katanya ada yang ngasih uang juga, ngasih makan. Dia berpikir perjalanan saya ini saya tidak perlu saya khawatir apakah saya nanti kelaparan, mati atau lain sebagainya. Enggak. Dia punya keyakinan. Dan dia punya keyakinan begini Mbak, orang mengasihkan rezeki kepada saya tuh saya anggap Allah yang memberikan kepada saya. Tentunya atas izin Allah, atas ridhonya Allah, orang itu tidak mungkin tergerak hatinya memberikan apapun kepada diri saya. Jadi seperti itu filosofinya. Jadi seperti contoh jenengan, saya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan memberikan nasi, memberikan kepada saya. Tapi yang dinilai itu masya Allah, hanya Allah. Ya. Gitu. Hebat, luar biasa. Iya, saya tuh terkadang Mbak, apa ya yang saya lakukan itu
masih banyak kekurangan, pokoknya masih banyak kesalahan, apalagi tentang kesabaran. Tentunya saya belum bisa sabar. Sama. Meskipun saya mengajak penjenengan untuk sabar, setidaknya saya hanya bisa menyampaikan, meskipun jujur di diri saya itu belum bisa sabar, bisa dikatakan. Yang penting kita tetap berusaha, Iya. belajar dan belajar untuk Nggih. kesabaran. Sabaran. Karena apa? Kok bisa belajar dan belajar untuk kesabaran? Kita itu benar-benar sadar diri seperti itu. Kita itu menyadari bahwa kita benar-benar belum sempurna. Kita benar-benar belum bagus seperti itu. Oke, saya tak jemput Mbah Suro Menggoro dulu. Siap. Oke sahabat ya, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan yang istimewa ini ya. Insya Allah sahabat ya, insya Allah nanti kalau memang saya diberikan jodoh untuk bertemu sama beliau lagi, nanti saya ajak sama Mbah Suroto. Kayaknya Mbah Suroto ini juga penasaran sama sosok Mbah itu. Oke, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi menurut penyelenggara itu salah ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.